ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Selanjutnya itu adalah pendahuluan. Jadi sumber daya manusia merupakan faktor utama yang diperlukan untuk berhasil perkembangan nasional. Kualitas sumber daya manusia merupakan panduan strategis dan seimbang secara fisik, mental, juga sosial ya. Salah satu determinan kualitas manusia adalah terpenuhnya kebutuhan gizi yang seimbang, yaitu dapat diperoleh melalui konsumsi pangan. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia merupakan proses jangka panjang yang harus diperhatikan sejak janin dalam kandungan hingga lansia, sehingga diperoleh manusia yang sehat, produktif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Untuk mewujudkannya sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi yang baik dapat terwujud apabila makanan yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan, dan ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi status gizi. Kemenkes Republik Indonesia 2010. Selanjutnya yaitu United Nations Children Fund atau UNICEF melaporkan Indonesia berada di peringkat kelima dunia untuk negara dengan jumlah anak terhambat pertumbuhannya paling besar dengan perkiraan 7,7% anak. Tahun 2011, prevalensi status gizi masih seperti tahun 2010, sebesar 4,9%, gizi buruk, gizi kurang 13%. Walaupun tidak terjadi kenaikan angka prevalensi status gizi kurang di Indonesia, masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebesar 10%. Kemenkes Republik Indonesia 2012. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Selanjutnya ada penilaian status gizi. Penilaian status gizi yang pertama ada antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter tersebut seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Selanjutnya ada pemeriksaan klinis. Metode pemeriksaan klinis didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Yang ketiga ada survei konsumsi makanan. Metodenya ada dua, biasanya yaitu recall 24 jam dan frekuensi makan. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Menurut Supariasa 2012, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita terbagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsung yang pertama ada keadaan infeksi, dan yang kedua ada konsumsi makanan. Sedangkan untuk faktor yang tidak langsung, yang pertama ada pengaruh budaya, yang kedua ada pola pemberian makanan, yang ketiga ada faktor sosial ekonomi, yang keempat ada pola asuh keluarga, yang kelima produksi pangan, dan yang keenam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang ketiga, populasi. Sampel diambil secara acak, yaitu setiap anggota populasi memiliki hak yang sama untuk menjadi responden. Responden dalam penelitian ini adalah 65 orang balita. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari orang kedua atau secara tidak langsung.
Yang kedua adalah cara pengambilan data. Cara pengambilan data ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang untuk penelitian. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah form kuesioner. Selanjutnya analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini untuk mengetahui seberapa cermat kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya adalah uji deskriptif. Uji deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui paparan terhadap suatu kasus yang sedang diteliti. Analisis deskriptif ini dilakukan kepada semua variabel. Yang ketiga yaitu analisis bivariat atau uji bivariat. Uji bivariat ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Uji bivariat dilakukan untuk mengetahui yang pertama, hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita, hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi, hubungan pekerjaan ibu dengan status gizi, hubungan pendidikan ayah dengan status gizi, hubungan pekerjaan ayah dengan status gizi, hubungan jumlah anggota keluarga dengan status gizi, lalu ada hubungan pendapatan dengan status gizi, selanjutnya hubungan antara PHBS dengan status gizi, lalu hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi, kemudian hubungan imunisasi dengan status gizi, lalu hubungan asupan energi dengan status gizi, dan yang terakhir adalah hubungan asupan protein dengan status gizi. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada usia. Jadi distribusi usia balita. Jadi pada umur 1 sampai 24 bulan itu persentasenya 32,3%. 25 sampai 48 itu persentasenya ada 49,2%. Lalu yang terakhir itu 49 sampai 72 bulan itu persentasenya 18,5%. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki persentasenya itu 41,5 dan perempuan itu persentasenya 58,5. Lalu ada pula status gizi berdasarkan berat badan per umur. Jadi kalau gemuk itu persentasenya 81,5%, normal itu 6,2%, dan kurus itu persentasenya 12,3%. Selanjutnya ada distribusi status gizi berdasarkan tinggi badan per umur. Berdasarkan Z-score tinggi badan per umur itu menurut Permenkes tahun 2020 sebagian besar balita itu memiliki status gizi normal sebanyak 70,8% itu pada normalnya, terus 18,5% itu pendek, lalu 9,2% itu sangat pendek, dan yang terakhir itu ada 1,5% itu yang tinggi. Lalu status gizi berdasarkan berat badan per tinggi badan. Jadi berdasarkan nilai Z-score berat badan per tinggi badan itu menurut Permenkes tahun 2020 sebagian besar balita itu memiliki status gizi normal, yaitu sebanyak 76,9%. Lalu gemuk 1,5%, kurus ada 18,5%, dan yang terakhir ada sangat kurus yaitu 3,1%. Selanjutnya yaitu ada penyakit. Jadi persentasenya itu kan ada dua kategori, yaitu infeksi dan tidak infeksi, bukan infeksi. Jadi infeksi dan bukan infeksi. Jadi kalau infeksi itu persentasenya 100% dan bukan infeksi itu persentasenya cuma 0%. Selanjutnya ada imunisasi yang lengkap dan tidak lengkap. Jadi yang lengkap itu ada 100% dan tidak lengkap itu 0%. Selanjutnya ada karakteristik orang tua. Jadi yang pertama itu ada usia ayah. Usia ayah itu kan dibagi menjadi dua. Ada umur 20 sampai 30 tahun dan ada lebih dari 30 tahun. Umur 20 sampai 30 tahun persentasenya adalah 38,5. Dan umur 30 lebih dari 30 tahun itu persentasenya ada 61,5.
Lalu ada usia ibu 20 sampai 30 tahun itu persentasenya adalah 55,4%, dan yang lebih dari 30 tahun itu ada 44,6%. Selanjutnya ada pendidikan ayah, dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada SD, yaitu dengan persentase 29,2%. Lalu ada SMP, itu dengan persentase 33,8%. Lalu ada SMA dengan persentase 27,7%. Lalu ada D1, D2, D3 dengan persentase 6,2%. Lalu ada S1, S2, S3 dengan persentase 3,1%. Lalu ada juga pendidikan ibu, dibagi menjadi 5 kategori juga. Yang pertama itu ada SD dengan persentase 15,4%. Lalu ada SMP dengan persentase 35,4%. Lalu ada SMA dengan persentase 33,8%. D3 itu dengan persentase 9,2%. Lalu ada S1 atau S2 atau S3 dengan persentase 6,2%. Lalu selanjutnya ada pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah ini dibagi menjadi 9 kategori. Yang pertama itu tidak bekerja, yaitu dengan persentase 1,5%. Lalu yang kedua ada buruh tani dengan persentase 29,2%. Lalu yang ketiga itu ada petani pemilik dengan persentase 1,5%. Yang keempat itu ada jasa ojek atau sopir, itu dengan persentase 1,5%. Selanjutnya ada karyawan dengan persentase 1,5%. Lalu ada wira swasta dengan persentase 29,2%. Lalu ada pegawai swasta dengan persentase 23,1%. Lalu ada PNS dengan persentase 1,5%, dan yang lain-lain itu adalah persentasenya 10,8%. Selanjutnya ada pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada tidak bekerja dengan persentase 44,6%. Lalu ada wira swasta dengan persentase 23,1%. Yang ketiga ada pegawai swasta dengan persentase 10,8%. Dan keempat ada buruh tani dengan persentase 1,5%. Lalu ada ibu rumah tangga dengan persentase 11,8%. Dan yang terakhir itu lain-lain dengan persentase 6,2%. Selanjutnya pengetahuan ibu dibagi menjadi 2 kategori, baik dan kurang. Kategori baik itu persentasenya adalah 89,2%. Lalu yang kurang persentasenya 10,8%. Selanjutnya ada karakteristik asupan. Yang pertama ada konsumsi lauk hewani per minggu, yaitu dengan persentase tertinggi adalah 36,9% adalah 2 kali per minggu. Dan persentase terendah yaitu 1,5% ada 4 kali per minggu dan 6 kali per minggu. Untuk asupan lele yang tidak mengkonsumsi ada 33,8% dan yang mengkonsumsi ada 66,2%. Untuk nila yang tidak mengkonsumsi ada 86,2% dan yang mengkonsumsi ada 13,8%. Selanjutnya ada ayam yang tidak mengkonsumsi ada 92,3% dan yang mengkonsumsi ada 7,7%. Selanjutnya untuk jambal yang tidak mengkonsumsi ada 90,8% dan yang mengkonsumsi ada 9,2%. Selanjutnya untuk salmon yang tidak mengkonsumsi ada 93,8% dan yang mengkonsumsi ada 6,2%. Selanjutnya ada ikan laut yang tidak mengkonsumsi ada 90,8% dan yang mengkonsumsi ada 9,2%. Selanjutnya ada ikan tawar yang tidak mengkonsumsi ada 90,8% dan yang mengkonsumsi ada 9,2%. Selanjutnya ada ikan asin yang tidak mengkonsumsi ada 98,5% dan yang mengkonsumsi ada 1,5%. Selanjutnya untuk ikan bandeng yang tidak mengkonsumsi ada 86,2% dan yang mengkonsumsi ada 13,8%. Selanjutnya ikan pindang yang tidak mengkonsumsi ada 96,9% dan yang mengkonsumsi ada 3,1%. Selanjutnya ada ikan gurame yang tidak mengkonsumsi ada 96,9% dan yang mengkonsumsi ada 3,1%.
Selanjutnya ada ikan bawal yang tidak mengkonsumsi ada 96,9% dan yang mengkonsumsi ada 3,1%. Selanjutnya ikan gambus yang tidak mengkonsumsi ada 98,5% dan yang mengkonsumsi ada 1,5%. Selanjutnya ada tuna yang mengkonsumsi ada 3,1% dan yang tidak mengkonsumsi ada 96,9%. Selanjutnya ada ikan patin yang tidak mengkonsumsi ada 98,5% dan yang mengkonsumsi ada 1,5%. Selanjutnya ada ikan teri yang tidak mengkonsumsi ada 96,9% dan yang mengkonsumsi ada 3,1%. Selanjutnya ada ikan salem yang tidak mengkonsumsi ada 95,4% dan yang mengkonsumsi ada 4,6%. Untuk ikan kutuk yang tidak mengkonsumsi ada 96,9% dan yang mengkonsumsi ada 3,1%. Selanjutnya ada ikan tongkol yang tidak mengkonsumsi ada 98,5% dan yang mengkonsumsi ada 1,5%. Selanjutnya ada asupan energi. Untuk kategori kurang ada 75,4% dan kategori cukup ada 24,6%. Untuk asupan protein, kategori kurang ada 41,5%, kategori cukup ada 44,6%, kategori baik ada 12,3% dan kategori lebih ada 1,5%. Selanjutnya ada karakteristik keluarga. Yang pertama, jumlah anggota keluarga dengan persentase tertinggi yaitu 49,2% adalah jumlah anggota keluarga sebanyak 1-3 orang. Sedangkan untuk jumlah persentase terendah yaitu 3,1% adalah jumlah anggota keluarga berjumlah 7 orang. Selanjutnya ada penghasilan. Untuk penghasilan kurang dari 1.938.000 ada sebanyak 78,5%. Sedangkan penghasilan lebih dari sama dengan 1.938.000 ada 21,5%. Selanjutnya ada pengeluaran pangan. Yang tertinggi ada 56,9% yaitu sebanyak 600.000 sampai 1 juta. Sedangkan yang paling rendah yaitu 1,5 adalah pengeluaran pangan sebanyak kurang dari 100.000. Selanjutnya ada pengeluaran non-pangan. Dengan persentase tertinggi yaitu 43,1 adalah pengeluaran non-pangan berjumlah 100.000 sampai 300.000. Sedangkan persentase terendah yaitu 20% adalah pengeluaran non-pangan lebih dari 300.000. Selanjutnya ada pengeluaran listrik. Dengan persentase tertinggi yaitu 80% adalah kurang dari 100.000, sedangkan untuk persentase terendah yaitu 4,6% adalah lebih dari 250.000. Selanjutnya untuk pengeluaran kesehatan yang paling tinggi adalah 60%, yaitu dengan tidak adanya pengeluaran kesehatan, sedangkan yang paling rendah yaitu 15,4% adalah 100.000 sampai 500.000 untuk pengeluaran kesehatan. Selanjutnya ada pengeluaran pendidikan. Dengan persentase tertinggi yaitu 50,8% adalah dengan tidak adanya pengeluaran pendidikan, sedangkan 1,5% adalah 600.000 sampai 1 juta untuk pengeluaran pendidikan. Untuk PHPS ada 10,8% dengan kategori kurang dan 89,2% untuk kategori baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis bivariat. Variabel-variabel yang diuji secara bivariat ini diuji hubungan dengan status gizi anak menurut berat badan berdasarkan umur. Yang pertama yaitu hubungan pendidikan ibu dengan status gizi, diperoleh nilai P sebesar 0,677, di mana nilai P ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita. Menurut pemaparan Astuti 2011, tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita. Ini mungkin dipengaruhi karena perkembangan teknologi, di mana dengan perkembangan teknologi ini, ibu yang berpendidikan rendah pun dapat mengakses berbagai informasi di media sosial
di media sosial. Selanjutnya yaitu hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,477, di mana nilai P ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi anak. Secara teoritis, ibu yang bekerja akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengasuh anak dibanding ibu yang tidak bekerja, sehingga hal ini dapat mempengaruhi status gizi anak tersebut. Selanjutnya, hubungan antara pendidikan ayah dengan status gizi diperoleh nilai P sebesar 0,927 yang juga lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan antara pendidikan ayah dengan status gizi balita. Selanjutnya, hubungan pekerjaan ayah dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,997 yang berarti tidak ada hubungan antara pekerjaan ayah dengan status gizi balita. Selanjutnya adalah hubungan jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,155 yang juga lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita. Selanjutnya adalah hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,312, di mana nilai P ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara penjumlah anggota keluarga, tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Secara teoritis, keluarga yang memiliki pendapatan tinggi akan membeli makanan-makanan yang lebih berkualitas dengan kuantitas juga yang lebih banyak dari keluarga yang memiliki pendapatan rendah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi status gizi balita. Selanjutnya adalah hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,863 yang berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. Hal ini mungkin disebabkan sama seperti yang pendidikan ibu tadi, di mana dengan kemajuan teknologi ibu dapat dengan mudah memperoleh informasi dari internet. Selanjutnya adalah hubungan antara PHBS dengan status gizi balita diperoleh nilai P sebesar 0,383 yang berarti tidak ada hubungan antara PHBS atau pola hidup bersih dan sehat dengan status gizi balita. Selanjutnya, untuk hubungan penyakit infeksi dan status gizi balita, ini datanya konstan, yaitu semua balita memiliki penyakit infeksi sehingga tidak dapat dianalisis hubungan. Dan juga untuk imunisasi juga datanya konstan, di mana semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap sehingga tidak dapat diuji hubungannya. Selanjutnya adalah hubungan asupan energi dengan status gizi balita. Ini diperoleh nilai P sebesar 0,778 yang berarti tidak terdapat hubungan asupan energi dengan status gizi balita. Selanjutnya adalah hubungan antara asupan energi dengan status gizi balita. Diperoleh nilai P sebesar 0,778 yang berarti tidak terdapat hubungan antara asupan energi dengan status gizi. Namun secara teoritis, asupan energi ini berpengaruh terhadap status gizi balita, di mana balita yang memiliki asupan energi kurang akan mengalami gizi kurang, dan sebaliknya asupan energi yang berlebih akan menyebabkan status gizi lebih. Selanjutnya, yang terakhir adalah hubungan antara asupan protein dengan status gizi balita. Diperoleh nilai P sebesar 0,425 yang berarti tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan status gizi balita. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari hasil analisis diperoleh 2 masalah, yaitu yang pertama, sebagian besar keluarga atau sebesar 78,5% keluarga memiliki penghasilan yang di bawah UMR. Penghasilan ini
tentunya akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan keluarga termasuk untuk mencukupi kebutuhan makanan. Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang dibeli sehingga akan mempengaruhi status gizi balita. Masalah yang kedua yaitu jumlah anak yang mengalami gizi kurus dan sangat kurus di Desa Dukuh masih tinggi, yaitu sebanyak 21,6%, di mana nilai ini lebih tinggi dari nilai nasional dari angka nasional yang sebesar 12,1%. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan nilai Z-score berat badan menurut umur, menurut Permenkes tahun 2020, sebagian besar balita memiliki status gizi gemuk dengan persentase 81,5%, sedangkan menurut berat badan berdasarkan tinggi badan, sebagian besar balita atau sebanyak 76,9% balita memiliki status gizi yang normal. Lalu berdasarkan Z-score tinggi badan menurut umur, sebagian besar balita atau sebesar 70,8% memiliki tinggi badan yang normal. Yang kedua, tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan pekerjaan orang tua, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, PHBS, imunisasi, penyakit infeksi, asupan energi, dan asupan protein terhadap status gizi balita. Yang ketiga, terdapat dua permasalahan di Desa Dukuh, yaitu yang pertama, sebagian besar keluarga atau sebesar 78,5% memiliki pendapatan di bawah UMR. Masalah yang kedua yaitu nilai angka balita dengan status gizi kurus dan sangat kurus masih di atas angka nasional, yaitu sebesar 21,6%. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.